Ya, sekalian kita akan sama-sama masuk di dalam pembahasan kita pada hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kematian, dan kita melihat di era pandemik ini banyak sekali dari rekan-rekan bertanya tentang kematian. Mereka bertanya tentang bagaimana menghadapi kematian dan bagaimana di dalam memahami life after death. Dan kita melihat ini menjadi sesuatu pembahasan yang bukan hanya sekedar karena kita memang memiliki sebuah interest terhadap hal ini, tapi kita perlu untuk sama-sama menggumulkan ini, khususnya di dalam konteks teman-teman kita yang mungkin mengalami akan satu kondisi-kondisi yang tidak mudah, khususnya di dalam era pandemik ini, berhadapan kematian, berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kematian dan sebagainya. Maka hari ini kita juga bicara tentang judgment, kita bicara tentang judgment day, kita bicara tentang penghakiman terakhir. Mengapa kita perlu membahas tentang hal ini? Bukankah ini sesuatu yang bersifat eskatologis? Ini sesuatu yang bersifat akhir zaman. Dan mengapa kita perlu untuk menggali akan satu pro and kontra di balik setiap pembahasan tentang Judgment Day ini? Saudara, mengapa, saudara? Karena kita perlu untuk menyadari bahwa ini adalah satu pertanyaan yang berbicara tentang pengharapan. Waktu kita bicara tentang penghakiman kenapa harus ada? Apakah penghakiman itu sesuatu yang menakutkan, atau justru penghakiman adalah sesuatu yang memberikan pengharapan? Nah, seringkali kita waktu dengar kata penghakiman terakhir atau judgment day, kita semua seakan-akan merasa takut. Kenapa? Ya, karena kita semua orang berdosa. Kita semua orang berdosa dan kita juga punya limitasi dalam diri kita punya kegagalan dalam diri kita, dan track record histori kita ini tidak sempurna gitu ya. Dan kita membayangkan kalau saya nantinya dihakimi oleh Tuhan, kira-kira saya bisa diterima oleh Tuhan atau tidak. Secara secara jujur maka kita kan berkata bahwa sebenarnya nggak mungkin kita diterima oleh Tuhan. Kita dihakimi itu pasti kita hancur lebur karena kita punya punya track record histori di dalam kehidupan sebagai manusia berdosa. Ya. Maka saudara, ini menjadi satu pertanyaan yang perlu kita sama-sama mungkin ya kita kumpulkan bersama. Kenapa? Karena saya juga mendengar beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan secara pribadi kepada saya, khususnya waktu mereka bergumul tentang hal ini. Mereka bergumul di era pandemik, mereka kehilangan ayah mereka, ke ibu mereka kehilangan saudara mereka kasihi, lalu akhirnya mereka bertanya, mereka akan kemana? Apakah mereka masuk surga atau neraka? Lalu mereka akan hidup hidup sehat, apa hidup dengan iman, atau mereka justru adalah dibuang oleh Tuhan? Maka ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan. Dan saya rasa ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita sama-sama sebagai orang percaya, sebagai orang reform, untuk kita juga punya kejelian untuk memahami ini. Saudara, dan salah satu yang mungkin kita perlu sama-sama gumulkan yaitu adalah bagaimana kita memahami hari penghakiman terakhir, tapi bukan dengan ketakutan. Tapi kita menghadapi akan hari penghakiman terakhir justru dengan penuh hikmat dan sukacita. Ini yang perlu kita sama-sama untuk pelajari bersama. Kenapa? Karena itu yang diajarkan kitab suci. Jadi waktu kitab Wahyu itu dipaparkan, itu bukan memaparkan dunia yang begitu menakutkan, ciptaan Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa dan akhirnya tidak berpengharapan. Tidak, itu bukan poinnya. Justru hari penghakiman terakhir menyatakan betapa mulianya Tuhan, betapa indahnya satu kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan di dalam kehidupan manusia yang tidak layak, namun menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, itulah yang kita mau sama-sama cicipi, khususnya di dalam berkat rohani yang bisa kita pahami dari hari penghakiman terakhir. Nah, saudara, kita akan sama-sama buka satu ayat, di mana ayat ini mungkin sering kita baca, tapi nggak apa-apa kita baca sekali lagi supaya ini bisa menjadi dasar untuk kita bisa memahami tentang hari penghakiman terakhir. Nah, kita mungkin bisa baca di dalam Lukas pasal 16, ya. Lukas 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-31. Ya. Lukas 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-31. Nah, mungkin kita bisa membacanya silih berganti ya. Mungkin dari ayat 16 sampai ayat 23 minta untuk
Henry bisa bantu bacain ayat 16 sampai ayat 23, lalu ayat 24 sampai ayat 31 minta Deborah untuk bisa bacain. Ya. Lukas 16 ayat 16 sampai ayat 31. Nah, Henry bacain 16 sampai ayat 23, lalu 24 sampai 31 minta Deborah untuk bisa bacain. Lukas 16 ayat 16 sampai 23. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku ini sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, Saudara, dari pembacaan ini kita sudah pernah mungkin membahasnya, yaitu di dalam bagian setelah mati, bagaimana kita mengenal life after death. Dan dalam bagian ini kita bisa dengan jelas melihat setelah orang kaya dan Lazarus mati, langsung segera mereka berada di satu tempat yang namanya pangkuan Abraham dan satu tempat yang namanya alam maut. Ya. Dan pada saat kita melihat ini menjadi satu informasi yang istilahnya kita bisa sadar bahwa waktu saudara mati, saudara berada di dalam life after death yang sudah terpisahkan. Jadi tidak ada yang namanya VIP room di mana semua ngumpul di situ baru dipisahkan. Tidak. Tapi justru akhirnya kita melihat dengan segera itu kematian membawa kita kepada satu kehidupan di mana pertama adalah di dalam pangkuan Abraham dan satu adalah di dalam alam maut. Pangkuan Abraham adalah orang yang dipilih oleh Tuhan atau orang yang berkenan hidupnya di dalam Tuhan. Sedangkan kita melihat di alam maut adalah tempat di mana orang-orang yang menderita. Kenapa? Karena dosanya dan tidak mau bertobat dan mereka yang menolak Kristus, menolak Tuhan. Dan sudah menjadi satu kondisi di mana setelah kematian dengan segeranya mereka berada di pangkuan Abraham dan di dalam alam maut. Dan di situ tidak ada satu jembatan di situ. Berarti tidak bisa pindah antara alam maut dengan apa yang namanya pangkuan Abraham. Tidak ada migrasi di situ. Maka tidak bisa kong kali kong, tidak bisa untuk bisa jalan-jalan atau tur ke sana ke sini dan sebagainya. Maka ada jurang pemisah yang tidak dapat terseberangi. Berarti di situ adalah bersifat mutlak, berarti bersifat absolut, bahwa waktu mati maka segera kita berada di pangkuan Abraham atau di dalam alam maut
Dan itu berarti jalan sudah terpisahkan. Jadi tidak ada yang namanya pindah-pindah dan sebagainya. Nah, saudara, kalau kita mengutip dari seorang bernama Agustinus, Agustinus mengatakan bahwa segera setelah kematian, jiwa kita akan diadili. Jadi maksudnya adalah jiwa kita akan diadili itu di dalam konteks yaitu berada di dalam pemisahan tersebut. Berarti kita sudah teradili. Dengan kita mati, sebenarnya kita sudah teradili di dalam satu konteks yaitu di dalam pangkuan Abraham maupun di dalam alam maut. Namun, kita juga melihat bagaimana penafsiran-penafsiran tentang setelah mati, kehidupan di mana kita akan kemana, itu menjadi sesuatu yang pro and kontra adalah di saat kita melihat bagaimana memahami hari penghakiman terakhir kalau di dalam hidup kita setelah mati, langsung kita sudah teradili. Ngerti maksud saya ya? Jadi belum di dalam hari penghakiman terakhir, tetapi kok sudah teradili dengan sudah satu di pangkuan Abraham dan satu sudah di alam maut. Bukankah itu tidak ada defense? Istilahnya tidak ada satu defense untuk membela diri, tidak ada defense untuk menyatakan pendapat dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang kita perlu untuk sama-sama kaitkan untuk apa? Sama-sama kaitkan untuk bagaimana kita memahami bahwa jangan-jangan teologi orang Kristen untuk mengatakan bahwa ini adalah langsung pangkuan Abraham dan pangkuan Abraham dan alam maut, ini adalah sesuatu yang terlalu instan. Maka itulah kenapa kita melihat di dalam Katolik Roma, khususnya dalam Roman Catholic, kita melihat mereka justru memiliki sebuah penafsiran yang serada berbeda dengan Protestan. Ya. Jadi saya akan coba untuk membawa kita masuk di dalam Roman Catholic Theology dulu. Lalu akhirnya baru nanti kita coba untuk bagaimana dari Protestan, dan nanti saya akan mengutip dari Calvin, khususnya untuk mengajak kita untuk memahami sebenarnya apa arti life after death, dan waktu kita bicara life after death itu berkaitan dengan Judgment Day. Ya. Tapi sebelumnya saya mau ngajak saudara untuk melihat, di satu sisi Katolik mempercayai bahwa setelah mati itu kita langsung teradili. Jadi sebenarnya kalau kita bilang Roman Catholic itu sangat setia kepada Agustinus punya pemikiran, yaitu adalah back to the Bible, yaitu dengan setelah orang kaya mati dan setelah Lazarus mati, mereka percaya bahwa Lazarus langsung di dalam pangkuan Abraham segera. Dan juga orang kaya itu masuk di dalam alam maut segera setelah mati. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana menjelaskan itu? Bagaimana menjelaskan teradili itu? Sudah teradili lalu masuk dalam hari penghakiman terakhir. Nah, inilah yang menjadi sesuatu pro and kontra yang perlu kita sama-sama gumulkan. Kenapa? Karena di dalam era pandemik ini, waktu orang-orang banyak bergumul dengan kematian, karena kita tahu banyak mereka yang kehilangan sanak saudara dan sebagainya, mereka kadang-kadang punya sebuah curiosity untuk bertanya sebenarnya apa yang terjadi setelah kematian itu. Ya, saya sudah menerima beberapa pertanyaan yang berkaitan sama dengan hal itu, sehingga itulah kenapa kita hari ini juga pakai akan kesempatan ini untuk kita bisa kumpulkan bersama, supaya saudara kelak kalau bertemu dengan teman-teman yang berkumpul dengan hal ini pun saudara juga bisa memberikan sebuah proclamation of faith gitu ya. Nah, oke. Maka mereka percaya bahwa manusia itu ditetapkan mati satu kali, lalu dihakimi. Itu mereka kutip dari Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan itu betul bahwa memang manusia memang cuma mati satu kali dan setelah itu diadili. Tetapi pertanyaannya adalah diadili menurut apa? Atas dasar apa mereka diadili? Nah, mereka mengatakan, khususnya mereka mengutip dari 1 Petrus 1 ayat 17 dan Roma 2 ayat 6, bahwa kita itu akan diadili menurut perbuatan kita. Jadi, by our works, ya, jadi by our works kita itu akan dihakimi.
Nah, mereka pakai ayat 1 Petrus 1 ayat 17 dan Roma 2 ayat 6. Oke, kita mungkin coba buka ya, supaya kita juga bisa ada bayangan gitu ya. 1 Petrus 1 ayat 17. Oke, saya minta untuk Alista, apakah memungkinkan untuk membacakan 1 Petrus 1 ayat 17 dan Roma 2 ayat 6? Apakah memungkinkan Melina untuk bisa bacain? Iya kok, 1 Oke. Petrus berapa tadi kok? 1 ayat 17. Oke, bentar kok. Satu Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, jadi yang ditekankan adalah kamu harus takut. Kenapa? Karena segala sesuatu akan dihakimi oleh Tuhan. Nah, pertanyaan adalah takut di sini adalah takut apa? Takut karena hidup kita ini semua tak berkenan kepada Tuhan, atau takut adalah karena perbuatan-perbuatan kita, takut atau karena sebuah hukuman Allah. Apa yang dimaksud dengan semuanya itu? Nah, maka ini yang menjadi sebuah ketakutan ini, coba dibaca Roma 2 ayat 6, maka kita akan bisa dapat satu informasi lagi dari situ. Roma 2 ayat 6, Ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, jadi penekanan ia akan membalas menurut perbuatannya. Nah, saudara, dari sini Roman Catholic mereka mengatakan bahwa pengadilan terakhir itu jangan terlalu cepat untuk dimengerti bahwa sesuatu yang waktu manusia mati lalu langsung terhakimi itu adalah sesuatu yang pasti sama dengan yang ada pada penghakiman terakhir. Maksudnya apa, saudara? Dia mengatakan bahwa waktu kita diadili menurut perbuatan kita. Nah, waktu perbuatan kita tidak baik, maka kita pasti akan dihakimi, dan waktu perbuatan kita baik pun kita juga akan dihakimi. Nah, maka orang-orang Roman Katolik mengatakan bahwa sebenarnya penghakiman tidak bisa dimengerti hanya di dalam satu definisi. Jadi dia membagi dua macam penghakiman. Ya. Jadi orang Katolik, khususnya Roman Katolik, Katolik Roma, mereka membagi di dalam dua macam penghakiman. Penghakiman yang pertama adalah particular judgment. Particular judgment itu adalah yang tadi kita bicarakan, yaitu sesaat setelah kematian. Ya. Sesaat setelah kematian. Nah, pertanyaannya adalah dengan standar apa mereka itu bisa dihakimi segera setelah kematian. Nah, bagi orang-orang Roman Katolik adalah mereka dihakimi oleh Kristus secara pribadi. Jadi ada personal judgment by Christ. Jadi kita melihat bagaimana penghakiman pribadi oleh Kristus kepada personal-personal itu. Nah, ini konsep dari Roman Catholic mempercaya ada yang namanya particular judgment. Nah, kedua adalah bicara tentang general judgment. Nah, general judgment ini adalah setelah kebangkitan badani. Jadi setelah mati, lalu akhirnya di-awake, ya, kita punya body, sehingga tubuh kemuliaan gitu ya. Jadi waktu di dalam hari penghakiman terakhir itulah kita melihat setelah kebangkitan badani, maka penghakiman juga dilakukan oleh Kristus, tetapi bukan secara personal, tetapi secara massal. Di mana penghakiman itu dilakukan di hadapan semua manusia. Jadi yang pertama adalah penghakiman yang secara private, yang satu adalah secara publik, yang satu secara personal, yang satu di hadapan semua orang. Nah, ini Roman Catholic punya konsep seperti ini. Nah, tetapi nggak cukup dengan dua konsep ini saja. Tetapi di dalam konsep Roman Catholic juga ada yang namanya
konsep yang mungkin saudara sudah tahu adalah purgatori, atau istilahnya adalah purgatorium. Ya. Nah, di dalam konsep purgatorium, mereka itu punya konsep yaitu apa? Purgatori adalah satu kondisi di mana orang-orang yang apa ya? Di mana mereka adalah orang-orang benar, tapi berada di dalam satu kehidupan yang belum sempurna melakukan kebenaran. Maksudnya apa? Istilahnya itu kayak orang kudus, tapi waktu matinya itu belum di dalam kesempurnaan melakukan hal yang kudus. Nah, itu kita bisa lihat mereka pakai beberapa ayat. Ya, kita coba buka ya. Wahyu pasal 21 ayat 27. Arif, apakah memungkinkan Arif 21 ayat 27, kitab Wahyu. Lalu Henry bisa bacain Ibrani 12 ayat 14. Wahyu 21, 27. Ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya. Oke. Ini waktu bicara tentang Wahyu 21 ayat 27, dengan jelas bahwa Tuhan itu nggak bisa menerima hal yang najis. Tidak bisa menerima hal yang nggak sempurna. Tidak bisa menerima sesuatu yang ya tidak kudus dan tidak hormat dan sebagainya. Tetapi namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi istilahnya itu ada orang yang belum sempurna, tetapi di dalam kitab kehidupan itu namanya ada di situ. Nah, oleh orang-orang Roman Katolik menyatakan bahwa surga bukan tempatnya semua orang yang Tuhan tetapkan itu bisa bisa selamat di dalam diri mereka. Kenapa? Karena meskipun namanya sudah tercatat di dalam buku kehidupan, tapi di saat mereka tidak hidup suci dan tidak hidup kudus, tidak sempurna, mereka tidak akan bisa untuk menyelamatkan hidup mereka. Nah, kenapa demikian? Adalah karena mereka, kalau kita tahu di dalam konsep Roman Katolik, bedanya sama Protestan adalah kita percaya predestinasi. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan memilih, dan pilihan Tuhan pasti benar. Ya kan? Tapi berbeda dengan Roman Katolik. Karena Roman Katolik juga masih membuka kepada free will. Ya. Sehingga akhirnya kita juga melihat bagaimana waktu namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, maka orang-orang kudus tetapi yang mengalami sebuah kehidupan yang tidak kudus atau dimurkai oleh Allah, itu tidak bisa masuk surga langsung. Maka itulah kenapa ada konsep purgatori. Contohnya siapa? Contohnya Musa. Musa, waktu kita tahu Musa ini kan nabi ya. Lalu Musa membawa 2 juta orang keluar dari Mesir. Lalu akhirnya sampai kepada tanah perjanjian, dia melakukan kesalahan yang fatal. Kesalahan fatalnya apa? Mukul kan? Mukul batu, tetapi sebenarnya tidak disuruh pukul, tapi akhirnya melakukan hal yang sudah pernah dilakukan, tapi justru akhirnya terjadi bila dia melakukan hal yang sama. Dan akhirnya Tuhan memurkai Musa dengan apa? Tidak boleh masuk tanah perjanjian. Di situ Tuhan murka dan tidak memberikan kesempatan kepada Musa untuk masuk tanah perjanjian. Maka 2 juta orang masuk ke dalam tanah perjanjian, Musa sendirian di atas gunung. Nah, pertanyaannya adalah Musa mati di sana, masuk surga atau masuk neraka? Ya. Kalau kita sebagai orang yang ya reform teologi, back to predestination kan, back to election, bahwa Tuhan sudah memilih Musa. Maka kita percaya Musa pasti masuk surga. Nah, buktinya adalah waktu Yesus di atas gunung di dalam masa transfigurasi, kita melihat ada Musa, ada Elia kan, bersama dengan Yesus. Jadi kita percaya bahwa Musa pasti masuk surga. Nah, pertanyaannya, gimana menjelaskan Musa yang sudah dipilih Tuhan, lalu juga diberikan akan 2 loh batu sebagai Taurat, dan akhirnya kita melihat pengajaran Musa itu dihormati sama orang-orang
orang-orang Israel, tapi waktu masuk tanah perjanjian Musa justru ditolak. Nah, pertanyaannya, masuk surga atau masuk neraka? Dimurkai atau tidak sama Tuhan? Pasti dimurkai dong. Bahkan sampai ada satu ayat yang mengatakan bahwa dia sampai mayatnya direbut sama iblis. Nah, ini juga sebuah penafsiran baru lagi nantinya. Kenapa sampai iblis juga tertarik untuk mengambil mayatnya dari Musa? Karena kalau sudah mati dimurkai, yang harusnya milik iblis ya. Ya dong, masuk neraka dong pasti dong. Gitu. Nah, maka ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita sama-sama gumulkan, yaitu adalah bagaimana orang-orang Roman Katolik mereka bisa memiliki konsep bahwa contohnya Musa tadi, gimana Musa bisa masuk surga di saat dia dihukum, dimurkai oleh Tuhan, dan tidak diberikan kesempatan masuk dalam tanah perjanjian dan mati di gunung. Nah, maka kalau kita melihat dalam penjelasan yang lain, tadi Ibrani 12 ayat 14 sudah dibaca belum ya? Belum ya? Oke, silakan bacain. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, oke. Ayat ini sebenarnya mengatakan, saya langsung lompat ke bagian B-nya, yaitu kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Nah, maka ada penafsiran dari Roman Katolik adalah kalau sekarang posisinya Musa itu istilahnya ada namanya state of grace, ada berada di dalam anugerah Tuhan gitu ya. Tapi belum selesai urusannya. Dimurkai oleh Tuhan itu belum selesai. Dosanya belum selesai. Musa nggak diizinin masuk Kanaan karena dosanya. Maka waktu akhirnya mati dengan tidak masuk tanah perjanjian. Nah, dalam hal ini, kekudusanlah yang bisa membawa dirinya untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Jadi, akhirnya kita melihat Musa, di dalam penafsiran mereka adalah Musa mengalami satu hal setelah mati, berada di dalam purgatori. Di dalam purgatori itu bagaimana dia mengalami api penyucian, di mana dia dirinya dimurkai oleh Tuhan, penuh dengan dosa, dan sebagai orang benar tapi dimurkai oleh Tuhan, maka harus melewati api penyucian. Dan setelah melewati api penyucian itu, barulah dia boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Atau boleh masuk di mana kitab kehidupan yang sudah mencatat dirinya, itu memberikan akses untuk si Musa itu bisa masuk ke dalam surga dan sebagainya. Nah, saudara, dan ini penjelasan yang mungkin kalau kita dengar sekilas make sense gitu ya. Kelihatannya make sense. Kenapa? Karena memang surga itu aksesnya harus bersih. Istilahnya kayak di gereja lah. Di gereja, sekarang di era pandemik, kita nggak ada yang tahu siapa yang bawa virus. Ya nggak? Karena kita nggak tahu siapa yang bawa virus, makanya untuk masuk dalam situ, kita harus dites suhu, kita juga harus, seperti waktu pernikahan kemarin, kita semua harus di antigen semuanya, semua harus bawa surat antigen, lalu juga sudah bawa surat antigen aja bisa kebobolan, gitu kan? Nah, sebenarnya kita maunya bahwa di area gereja itu steril, jangan ada yang bawa virus, gitu. Nah, sudah kita bisa ngerti dengan surga itu tidak boleh ada yang najis masuk di dalam ketetapan Tuhan. Itu di tempat Tuhan itu tidak boleh ada hal yang berbau dosa. Semua yang najis tidak bisa masuk ke situ. Maka untuk supaya menghilangkan kenajisan itu, mereka harus disucikan dengan api penyucian. Maka setelah melewati screening, kalau pakai istilah sekarang itu, screening daripada api penyucian, barulah kamu bisa dilayakkan masuk ke dalam surga. Tapi waktu di screening kamu virusnya masih tidak mati, maka kamu harus apa? Ya kamu harus mental, gitu. Kamu harus masuk neraka. Karena virus itu tidak hilang daripada screening itu. Kamu masih bercokol dengan dosa tersebut dan sebagainya. Nah,
Saudara, itulah yang menjadi satu hal yang mereka percaya. Nah, mereka keluarkan satu ayat lagi. Saya bacain 1 Korintus, ya, kita coba lihat. Di dalam 1 Korintus pasal 3. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal 3, ayat yang ke-15. Oke. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, ini ayat yang dipakai oleh orang-orang Roman Katolik, yaitu apa? Kamu baru bisa dapat diselamatkan kalau kamu di dalam api. Dan kalau kita baca ayat berikutnya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang mau membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi sebenarnya kita dikatakan bahwa setiap kita ini adalah bait Allah, dan bait Allah itu kudus, maka kita harusnya hidup kudus. Tapi waktu kalau kita pakai contoh tadi Musa Nabi sudah melakukan hal yang kudus, cuma melakukan kesalahan mukul batu itu saja. Dan akhirnya dimurkai oleh Tuhan dan tidak diizinkan masuk dalam tanah perjanjian, itu adalah sesuatu kerugian besar. Dan waktu kerugian besar itu, dia sebenarnya tidak bisa terselamatkan dengan kerugian itu. Tapi semua itu baru bisa dapat diselamatkan di dalam api. Nah, pertanyaan, api ini api apa? Nah, Roman Katolik memberikan penafsiran bahwa api keselamatan. Maka itulah kenapa namanya purgatori, api penyucian lebih tepatnya. Api penyucian. Jadi mereka dengan melewati api penyucian ini, orang-orang benar tapi yang berada dalam state of grace, tetapi dimurkai oleh Allah karena dosa mereka. Mereka melewati api penyucian, dan waktu melewati api penyucian itu dan mereka bisa kudus, maka itu menjadi satu blessing. Tapi waktu mereka sebagai orang benar, tapi mereka tidak menghidupi kekudusan, tidak mengerjakan kekudusan di dalam hidupnya, maka mereka tidak akan bisa masuk surga. Nah, tentu saja ini adalah satu penafsiran-penafsiran yang kita perlu untuk sadari bahwa sebenarnya apakah kita bisa sinkron dengan pemikiran seperti ini? Tentu saja tidak. Ya. Meskipun mereka punya sebuah penafsiran atau penjelasan yang kelihatannya sangat logis, ya. Ada screening segala dan sebagainya, yang mungkin kalau kita bawa di dalam kehidupan modern itu mengerti purgatori itu lebih gampang. Mengerti untuk bagaimana seseorang itu bisa diizinkan masuk surga melewati holy screening gitu ya. Itu kita lihat seakan-akan make sense gitu loh. Dengan api penyucian, dengan purgatori itu, maka kamu bisa menerima second chance istilahnya untuk bisa masuk surga. Nah, tetapi saudara, waktu kita melihat di dalam Protestan justru menyatakan bahwa enggak. Ini konsep yang salah. Kenapa? Saudara, saya kutip dari Calvin, ya. Nah, Calvin mengatakan bahwa hidup saudara dan saya itu bukan untuk mengejar kekudusan di dalam pribadi diri. Istilahnya itu, secara personal kita mau mengejar kekudusan itu tidak akan bisa membuat hidup kita lebih sempurna. Jadi dengan usaha saudara dan saya hari ini, misalnya saudara ya mau hidup suci dengan apa? Dengan surah baca Alkitab, saudara dengan doa, saudara dengan pergi ke gereja dan sebagainya. Ya, kita lakukan itu. Tetapi saudara, bagi Calvin itu enggak good enough. Kenapa? Karena bagi Calvin pengudusan itu enggak bisa lepas dari pembenaran. Ya. Jadi sanctification
nggak bisa lepas dari justification. Istilah teologi ini ya, justifikasi itu pembenaran ya, dan kalau sanctification itu pengudusan ya. Jadi Calvin mempercayai bahwa seseorang itu bisa diselamatkan itu bukan dengan dia mengejar kekudusan diri, tapi justru adalah pengudusan yang Tuhan berikan kepada dia di dalam pembenaran, di dalam justification. Jadi pembenaran dan pengudusan, justification dan sanctification, itu tidak bisa dipisahkan. Ini one packet, satu paket. Dan paket ini dimeteraikan di dalam Kristus. Jadi istilahnya itu pengudusan di dalam Kristus, pembenaran dalam Kristus. Itulah baru yang dapat menjamin seseorang itu bisa masuk surga atau masuk neraka, masuk di dalam pangkuan Abraham atau dalam alam maut. Itu semua tidak bisa lepas dari justification dan sanctification by Christ. Jadi tidak ada ruang untuk kita ya antinomian, atau tidak ada ruang untuk kita ya seperti free will kita, atau ada ruang untuk kita ya membela diri. Tidak ada. There is no room for antinomian. Tidak ada ruang untuk kita membela diri dan mengatakan bahwa saya mau masuk surga dengan cara saya. Nggak bisa. Nah, satu ayat yang Calvin pakai adalah Yeremia pasal 31. Coba kita lihat ya. Yeremia 31. Di dalam Yeremia pasal yang ke-31. Mungkin Alista bisa bantu bacain? Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Apakah memungkinkan, Alista? Atau mungkin Henry bisa bantu bacain? Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Oke. Ayat ini oleh Calvin kenapa dikutip adalah menyatakan bahwa dulunya mereka itu dipaksa istilahnya dengan Taurat gitu ya. Dengan Taurat mereka harus mengikuti 1, 2, 3, 4 sampai 10 gitu kan. Bahkan kita melihat di dalam tradisi Yahudi akhirnya berkembang dengan adanya Talmud ya, dengan ribuan hukum-hukum kecil dari 10 poin di dalam hukum Taurat itu. Dan mereka di dalam bayang-bayang Taurat. Tapi justru kita melihat perjanjian yang baru yaitu apa? Taurat itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang harus jangan secara oral, tapi justru di dalam kesadaran sendiri. Yaitu bahwa di dalam kamu itu ada Tauratku. Dan kamu akan tahu bahwa aku adalah Tuhanmu. Dan akulah yang akan memberikan, akan bukan sekedar kebenaran, tapi aku juga yang akan mengampuni kamu. Nah, mengampuni di situ adalah unsur daripada pengudusan. Ya kan? Orang yang berdosa baru bisa dikuduskan kalau mereka diampuni. Seperti itu. Jadi, tidak ada ruang untuk manusia membela dirinya. Perjanjian Tuhan itu covenant, itu tidak perlu pihak kedua. Ya. Jadi, kata perjanjian yang muncul di dalam kitab Yeremia ini bukan bicara tentang kontrak. Kalau kontrak kan harus persetujuan pihak pertama, pihak kedua. Tapi kalau covenant, itu Tuhan yang membangun perjanjian dan kita terlibat di dalamnya, kita
di dalam pribadi kita adalah kita mengikuti perjanjian itu karena Tuhan adalah yang membangun perjanjian di dalam kesempurnaannya. Nah, yang biasanya istilahnya di bawah bayang-bayang Taurat, sekarang bukan di bawah bayang Taurat, tetapi sekarang adalah Taurat itu ada di dalam dirimu, kau bertanggung jawab langsung dengan Tuhan, dan Tuhan yang secara directly akan menyatakan pengudusan kepadamu, memberikan kesempatan kepadamu, memberikan akan satu pengampunan kepadamu. Nah, di sini Calvin mengutip ini dengan mengatakan bahwa justification atau pembenaran yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu tidak bisa diganggu-gugat, dan pengudusan yang diberikan kepada orang berdosa di dalam justification yang Tuhan tetapkan itu adalah satu paket yang di dalam Kristus tidak terpisahkan. Jadi tidak ada ruang untuk purgatori sebenarnya. Jadi di dalam Protestan, kenapa kita tidak percaya api penyucian, tidak percaya purgatori, adalah karena by justification in Christ dan di dalam sanctification by Christ, itu semuanya justru yang menjadi identitas orang masuk surga, orang masuk neraka, orang diterima Tuhan di pangkuan Abraham atau tidak diterima oleh Tuhan berada dalam alam maut. Itu semua adalah by justification and by sanctification yang berada di dalam pusatnya, yaitu dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada ruang untuk membela diri atau memurnikan diri supaya bisa menjadi orang yang diselamatkan. Nah, kedua, Calvin mengatakan bukan sekedar pembenaran dan pengudusan, tetapi di dalam pembenaran dan pengudusan itu kedua adalah ada jaminan keselamatan. Nah, Calvin mengatakan satu definisi yang sangat baik ya. Apa itu justification? Ya. Apa sih pembenaran itu apa artinya? Nah, Calvin mengatakan pembenaran itu adalah deklarasi Allah kepada kita dalam hati nurani untuk bagaimana setiap kita diterima oleh Tuhan dan kita berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi kita waktu bisa dipilih oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, itu adalah bukan bersifat pilihan, tetapi adalah bersifat declaration. Berarti waktu kita dipilih di situ, yang dipilih Tuhan pasti masuk surga. Yang tidak dipilih Tuhan tidak masuk surga. Itu jelas. Jadi pembenaran adalah deklarasi Allah kepada manusia di dalam hatinya untuk bagaimana mereka dipilih Tuhan dan menjadi kaum pilihan Tuhan. Nah, itu pertama. Definisi adalah deklarasi Allah kepada kita di dalam hati nurani di mana kita bisa menjadi orang percaya. Dan kedua, pembenaran itu adalah penerima. Kita sebagai orang yang dibenarkan itu, kita adalah penerima pemulihan atau penerima kepemilikan. Jadi istilahnya Tuhan sudah pilih saya, maka Tuhan itu adalah pemilik ya. Maka saya menerima kepemilikan Allah atas kita di dalam kehidupan kita, di dalam kesalehan, di dalam kita hidup sebagai orang percaya dan hidup di dalam sebagai orang yang mengikut Tuhan. Jadi kita itu menerima pemulihan, menerima kepemilikan yang Tuhan nyatakan kepada kita, dan kita hanya bisa sekedar menerima. Kalau istilah Luther itu adalah kita itu seperti pengemis anugerah Tuhan. Jadi kita seperti beaker yang menerima anugerah Tuhan. Jadi pembenaran itu adalah kita menerima apa yang menjadi kepemilikan Tuhan atas kita sebagai kaum pilihan Tuhan. Nah,
Maka itulah kenapa Calvin waktu memiliki definisi seperti ini, dia mengatakan bahwa orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang yang dikuduskan oleh Tuhan, adalah orang yang dijamin keselamatannya, maka tidak ada yang namanya api penyucian. Tidak ada yang namanya purgatori, tidak ada ruang untuk antinomian, untuk membela free will-nya. Jadi menurut Calvin ada tulis satu makalah, yaitu The Necessity of Reforming the Church. Adalah sebuah kebutuhan untuk bagaimana mereformasi gereja. Dan salah satu yang dia tekankan adalah setiap kita harus direformasi tentang doktrin, di mana kita memahami Allah dan memahami keselamatan di dalam Kristus. Tanpa kita punya satu necessity di dalam doktrinal, di dalam memahami ini, kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang ya istilahnya itu punya keyakinan untuk sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan atau tidak. Nah, berikutnya yaitu adalah Calvin mengatakan bahwa pembenaran dan pengudusan yang ketiga adalah mencakup apa yang namanya pengampunan terus-menerus. Jadi ada satu penekanan, yaitu setiap orang yang dibenarkan dan setiap orang yang dikuduskan oleh Tuhan itu menerima pengampunan secara continuously. Secara kontinu itu mengalami pengampunan terus-menerus, di mana semua pengampunan yang terus-menerus yang diberikan kepada orang percaya, orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan, itu adalah satu pegangan hidup yang mereka terima dari Tuhan seumur hidup. Jadi 100% orang benar akan mengalami pengampunan di dalam hidup mereka. Nah, ini akhirnya memberikan jawaban bahwa apa? Waktu Musa dihukum oleh Tuhan, dimurkai oleh Tuhan, maka bagaimana menjawabmu setelah dia dimurkai oleh Tuhan, tidak boleh masuk tanah perjanjian, dia masuk surga atau masuk neraka, gitu kan? Kalau menurut Katolik Roma, mereka punya konsep bahwa dia masih dimurkai sama Tuhan, masih dihukum sama Tuhan, dan karena dihukum maka harus lewat api penyucian. Kalau api penyucian lewat, dan maka dia masih diterima masuk surga. Nah, tapi kita di dalam teologi reform, khususnya Calvin, mengatakan bahwa no, there is no such thing about that. Justru yang dimaksud adalah waktu dia adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan menerima pengudusan dari Tuhan di dalam Kristus tentunya, mereka adalah orang-orang yang menerima pengampunan secara terus-menerus atas dosa mereka, berpegang seumur hidup atas semua yang Tuhan kerjakan, 100% itu adalah pekerjaan Tuhan, maka orang benar tetaplah orang benar. Orang benar tidak mungkin jadi orang yang tidak benar, orang fasik. Jadi ketetapan Tuhan tentang orang benar tidak mungkin akan berubah. Kalau hari ini mungkin kita pakai vocabulary, ya kita orang benar gitu kan. Tapi vocabulary kita ini beda sama vocabulary-nya Tuhan. Kenapa? Karena vocabulary-nya Tuhan waktu bicara orang benar itu di dalam kesempurnaan Tuhan. Kesempurnaan logika Tuhan, kesempurnaan akan pengalaman Tuhan, kesempurnaan di dalam setiap apa yang ada pada Tuhan. Sedangkan waktu kita ngomong kita orang benar, kita jangan-jangan cuma pinjem istilah itu, jangan-jangan kan. Jangan-jangan kita cuma ya comot ayat itu mengatakan I am believer, tapi justru di dalam kesempurnaan rencana Tuhan, we are not believer. Kita cuma in the cost aja, istilah Pak Tong suka pakai istilah in the cost gitu ya. Jadi kita jangan-jangan cuma in the cost di gereja bahwa kita adalah orang benar, padahal kita kagak orang benar. Cuma kita ya pakai format bajunya orang benar, kita pakai cara pikirnya orang benar, tapi hati kita bukan orang benar. Dan Tuhan bisa lihat itu, kita nggak bisa lihat. Nah, maka penjelasan Calvin yaitu kenapa kita menolak apa yang namanya api penyucian, karena waktu seseorang dibenarkan dan waktu seseorang dikuduskan di dalam Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan, maka pengampunan akan terus-menerus diberikan bagi mereka atas dosa mereka. Yang mereka bisa pegang seumur hidup sampai hidup mereka, 100% itu semua adalah pekerjaan Allah.
Sehingga orang benar tetap orang benar, orang berdosa, orang fasik tetaplah orang fasik. Di dalam perspektifnya Tuhan. Kalau perspektif kita ya orang berdosa bisa bertobat. Atau juga orang yang kelihatannya Kristen tapi bisa jatuh di dalam dosa. Ini karena kita punya format masih di dalam format orang berdosa. Tapi dalam formatnya Tuhan sempurna. Nah, saudara, dan yang berikutnya juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Sudah selama ini Roman Katolik sangat menganggap gereja itu sebuah magisterium yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan saya sangat kagum, kenapa? Karena rupanya Calvin pun juga menganggap gereja itu adalah magisterium yang penting juga. Jadi, bagi Calvin, gereja adalah satu-satunya ranah di mana setiap orang yang dibenarkan dan orang yang dikuduskan oleh Tuhan di dalam Kristus, itu mereka dibentuk di dalam ranah itu. Ranah itu di dalam format, yaitu mereka semua harus di dalam bait suci atau di dalam gereja, di dalam komunitas orang percaya. Mereka dibenarkan dan mereka dikuduskan. Jadi orang benar tidak akan lepas dari gereja. Karena bagi Calvin, gereja adalah satu-satunya ranah yang dapat memberikan kesehatan iman kepada orang-orang benar di situ. Nah, ini menarik. Apakah karena Calvin meminjam konsep magisteriumnya Roman Katolik, saya nggak tahu. Ya, perlu untuk baca lagi. Tapi paling tidak dia punya satu kepercayaan bahwa gereja itu adalah satu-satunya ranah kesehatan di dalam pembenaran dan dalam pengudusan seseorang percaya. Jadi itulah kenapa gereja harus memberitakan doktrin, memberitakan firman, memberitakan pembinaan yang back to the Bible, adalah karena gereja satu-satunya ranah yang bertanggung jawab atas hal ini. Nah, Roman Katolik juga percaya bahwa magisterium gereja itu adalah magisterium, gereja yang bertanggung jawab atas semua yang menjadi identitas bagi orang percaya, dan salah satunya adalah api penyucian juga diajarkan dari gereja. Bedanya yang satu berani menafsirkan dengan api penyucian itu adalah sesuatu yang bersifat menyelamatkan, dan yang satu justru itu sudah tidak perlu api penyucian itu lagi. Kenapa? Karena Kristuslah yang sudah membenarkan dan Kristuslah yang menguduskan, sehingga Kristuslah api itu sebenarnya. Kalau menurut Protestan itu berarti Kristus yang sudah menjadi api yang membakar, tidak perlu lagi api yang lain. Apinya itu Kristus. Istilah di luar Kristus, api apa lagi gitu loh. Nah, maka ini sudah akhirnya kelihatan melihat mirip sekali dengan Roman Katolik, tetapi bedanya adalah menolak api yang lain. Api satu-satunya cuma Kristus. Maka gereja satu-satunya ranah untuk mendidik orang-orang percaya berada dalam kesehatan doktrinal, untuk melihat bagaimana api di situ bukan api keselamatan di luar Kristus, tapi api yang ada di dalam Kristus itu sendiri. Dan berikutnya, Calvin mengatakan, nah, waktu dengan kita sudah dibenarkan, dikuduskan di dalam Tuhan, kita berada di dalam pangkuan Abraham, tidak ada yang perlu ditakuti, meskipun berhadapan dengan hari penghakiman terakhir. Nah, ini menarik, saudara. Selama ini penghakiman terakhir itu kita takut loh, ya kan? Tetapi justru Calvin mengatakan, kalau kamu sudah dibenarkan dan dikuduskan, kamu sudah menerima jaminan keselamatan, kamu sudah menerima pengampunan dari Tuhan yang kamu pegang dalam hidupmu, meskipun kamu hidupnya up and down, tetapi kamu di dalam Kristus, maka great, dan kamu sudah dibawa untuk mengenal kebenaran melalui gereja sebagai satu-satunya ranah untuk kamu bisa secara iman bertumbuh, secara iman benar, secara iman disucikan oleh Tuhan. Maka tidak perlu takut dengan hari penghakiman terakhir. Karena justru di hari penghakiman terakhir itu, sukacita besar ada dalam kita
karena kita berhadapan dengan Tuhan Sang Hakim itu. Jadi, there is no fear di situ, nggak ada ketakutan. Maka itulah kenapa orang Kristen nggak takut mati ya. Makanya kita melihat banyak martir ya. Saya selagi persiapan untuk PAL Surabaya adalah kita bicara tentang gospel mission over isolation. Yaitu saya belajar dari seorang missionary namanya Robert Morrison. Di mana Robert Morrison dikirim ke China, di Kanton, Macau, Hong Kong gitu ya. Terus akhirnya melayani di Malaka dan sebagainya. Dan saudara, dari pelayanan dari Robert Morrison, dia punya gospel mission untuk apa? Dia punya satu gospel mission yang sangat-sangat tidak gampang. Kenapa? Karena konteks waktu itu adalah opium war ya, ada opium war dan sebagainya. Dan orang-orang bule itu dianggap sebagai orang yang membawa aib ya, membawa aib karena membodohi orang-orang Chinese dan sebagainya dengan itu. Nah, tetapi saudara, melalui akan pelayanan Robert Morrison mungkin secara pelayanan dia lewati banyak kesulitan-kesulitan sehingga akhirnya pelayanan dia mungkin secara jumlah tidak terlalu banyak. Selama pelayanan berpuluh-puluh tahun dia di China, dia cuma membaptiskan ya secara total 25 orang. Ya. Cuma 25 orang, berpuluh-puluh tahun cuma 25 orang. Tetapi saudara, justru dia punya God's missionary heart. Hati dia tetap terus konsisten. Meskipun kesulitannya adalah berhadapan dengan orang-orang yang keras kepala, orang yang bebal terhadap Injil Tuhan dan sebagainya. Dia punya God's missionary heart yang membawa orang untuk supaya mengenal Kristus dan bertobat di dalam Kristus. Dan sudah beberapa orang, ada 3 orang, ya, ada 3 orang, di mana 3 orang Chinese ini akhirnya bertobat. 3 orang Chinese ini selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Diinjili 8 tahun kagak leleh-leleh itu. Dia punya keras kepalanya. Tapi setelah 8 tahun diinjili, akhirnya dia bertobat kepada Kristus. Dan waktu bertobat kepada Kristus, akhirnya Robert Morrison kembali ke mana? Kembali ke England. Tetapi 3 orang ini yang adalah orang Chinese dan orang yang bisa dikatakan sebagai orang yang keras kepala tetapi akhirnya bertobat. Akhirnya mereka bertiga ini justru membawa good news kepada orang-orang di Kanton, orang-orang di Guangzhou, orang-orang di Guangxi, orang-orang di wilayah Kanton province gitu ya. Dan akhirnya mereka bertiga justru menyebarkan Injil Tuhan sehingga berbagian dalam sejarah gereja Tiongkok itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan enduring until the end. Dan terus ketekunan itu bergerak, ya ada masalah, ada pro and kontra yang terjadi, ada Taiping Revolution terjadi waktu itu, tetapi tetap proclamation of faith itu enduring until the end. Terus tekun memberitakan Injil itu sampai kita melihat di zaman sekarang gereja di Guangzhou, khususnya gereja Tionghoa, masih enduring, masih terus menekuni semua itu. Maka saudara, waktu saya mempersiapkan itu, saya sedang mengajak mereka untuk coba untuk melihat bagaimana satu missionary, hanya dari satu missionary yang waktu melewati kesulitan yang luar biasa dan tidak bisa berikan impact terlalu besar. Tapi melalui 3 orang yang sudah menjadi buah Injilnya, akhirnya menjadikan setiap pelayanan dari Robert Morrison itu meluas sampai di dalam sejarah Tiongkok. Gereja Chinese tidak bisa lepas dari perjuangan 3 orang ini. Nah, 3 orang ini tidak terlalu terkenal, saudara. Nah, tapi saya akan mengajak kita juga belajar untuk mengenal pribadi ini. Nanti dalam kesempatan lain saya akan juga ingin saudara yang di Jakarta juga bisa ikut. Saya juga ajak saudara untuk menggumulkan ini, ya. Tapi paling tidak, kenapa saya mau angkat ini adalah melihat orang yang sudah dibenarkan,
oleh Tuhan. Orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan dan ditentukan untuk pergi oleh Tuhan. Maka waktu melewati kesulitan, melewati akan penolakan, melewati segala sesuatu konteks di mana mungkin mereka secara iman up and down dan sebagainya. Tetapi saudara, waktu mereka adalah orang benar yang sudah dijamin keselamatannya dan diampuni oleh Tuhan di dalam up and down-nya, dan mereka di dalam gereja, atau mereka merintis gereja, atau mereka membawa kesehatan doktrinal itu menjadi sesuatu yang penting, maka saudara menghadapi hari penghakiman tidak perlu rasa takut lagi. Maka saya percaya waktu Robert Morrison meninggal dunia di Makau, saya percaya bahwa dia meninggal dengan penuh sukacita. Meskipun kalau dibayangkan dengan Hudson Taylor lebih gila, luar biasa. Hasilnya dia ribuan orang bertobat melalui pelayanan dia. Nah, di dalam diri Robert Morrison itu cuma puluhan orang yang bertobat. Namun, di dalam pembenaran dan pengudusan yang Tuhan tetapkan kepada dia, membaca rencana Tuhan itu bukan cuma dari satu pribadi, tapi dari apa yang dia kerjakan, buah yang bagaimana yang dihasilkan, dan bagaimana semua itu menjadi indah. Saudara, saya punya kesempatan mengunjungi cemetery daripada Robert Morrison. Sebenarnya saya nggak terlalu tertarik pertamanya. Ci Claudia, saudara, saya di Hong Kong, ya, saya ketemu sama Ci Claudia di Hong Kong. Lalu Ci Claudia mengatakan, yuk kita pagi pergi, pulang malam, yuk. Kemana? Ke Makau. Saya langsung bayangannya ke Makau, mau apa? Saya pikir, oh kita mau ini ya, apa namanya, ya lihat, kan Makau banyak gereja-gereja yang gedungnya bagus-bagus dan sebagainya. Enggak, kita nggak keliling ke gereja. Kita cuma ke satu tempat. Kemana? Cemetery-nya Robert Morrison. Saya kaget, gila jauh-jauh cuma maisong, cuma datang ke satu kuburan gitu ya. Dan akhirnya ya sudahlah, kita pergilah. Dan akhirnya kita pergi sampai ke Makau, kita cari, kita sampai sewa mobil untuk pergi ke tempat itu. Jadi karena kita maunya pulang malam, pergi langsung pulang gitu ya. Jadi kami langsung ke sana, langsung naik taksi langsung ke cemetery itu. Waktu saya lihat cemetery itu, chapel-nya kecil luar biasa. Dibandingkan gereja Katolik, itu semua gerejanya gede-gede. Tapi gereja Morrison, gerejanya Robert Morrison itu kecil luar biasa. Jangan-jangan memang gereja Reform itu kecil-kecil ya. Itu dibayang semuanya, waduh, semua besar-besar, Katolik besar, dan sebagainya. Gereja yang kecil. Tapi sudah waktu di belakangnya, waktu saya melihat ke belakangnya, saya kaget luar biasa. Karena di belakang dari chapel yang kecil itu satu tanah yang besar, bisa nampung 100 orang. Untuk apa? Dikuburkan di situ. Ada hampir 100, mungkin nggak sampai 100, ya 90 lah anggaplah. Banyak sekali. Karena banyak kuburan anak kecil, kuburan yang besar dan sebagainya. Nah, waktu itu kami coba cari yang mana sih kuburannya Robert Morrison. Akhirnya kami cari. Akhirnya Ci Claudia bilang, ketemu. Saudara, satu kuburan yang tidak terawat, tidak dibersihkan, debunya nempel dengan begitu tebalnya. Akhirnya kami yang bersihin, saudara. Ya bukan keluarga gua juga gitu ya. Tapi akhirnya Ci Claudia suruh kita bersihin. Waktu kita bersihin, saudara, dan kita melihat tulisan-tulisannya, saya kaget luar biasa, saudara. Kenapa? Karena Robert Morrison di situ dikuburkan bersama dengan istrinya, anaknya, dan keluarganya, bahkan jemaat-jemaatnya. Semua dikuburkan di situ. Lalu waktu Bruce pergi ke cemetery yang sebelah barat, lalu akhirnya melihat bagaimana ada di cemetery itu ada kesaksian. Di mana salah satunya ya, saya nggak ungkapin semua, salah satunya adalah ada seorang angkatan laut, ya, angkatan laut Amerika, di mana dia justru dari Amerika datang ke Makau di situ.
tetapi justru dia menjadi orang yang bertobat, dan dia menjadi orang yang tahu tentang Kristus. Dan dia mengatakan, di Makaulah kutemukan Kristus. Maka akhirnya saya percaya bahwa apa? Bahwa pelayanan daripada Robert Morrison, mungkin untuk orang Chinese cuma 25 orang. Tapi untuk orang sesama, orang-orang bule, untuk sesama orang-orang American, saya percaya dia jadi berkat juga kepada lebih banyak orang American. Lebih banyak, ada orang India juga. Lalu juga ada orang dari Skotlandia dan sebagainya. Nah, singkat ceritanya kenapa saya sharingkan hal ini, saudara? Kita percaya bahwa setiap orang yang sudah dibenarkan dan orang yang sudah dikuduskan, yang menerima jaminan keselamatan, dan waktu mereka sudah diampuni oleh Tuhan secara terus-menerus sekali, tetapi secara terus-menerus diampuni oleh Tuhan, dan dibentuk oleh Tuhan di dalam keyakinan, di dalam doktrin, di dalam apa yang sudah Tuhan janjikan, maka mati di dalam format apapun, engkau akan tetap di dalam sukacita yang besar di hari penghakiman Tuhan. Jadi waktu lewati hari-hari yang seperti itu. Saudara, saya satu minggu ini banyak dengar hamba Tuhan ini meninggal karena COVID. Hamba Tuhan ini meninggal karena COVID. Dan kadang-kadang kita pikir, kenapa ya? Kenapa mereka hamba Tuhan, memang mereka rata-rata banyak di luar reform ya. Kalau hamba Tuhan reform kena gimana? Bukankah kita juga akan menjadi orang yang sangat ya kita khawatir dan sebagainya. Tapi saudara, nggak perlu khawatir juga. Kalaupun kita hari ini meninggal, bahkan karena COVID sekalipun, karena era pandemi, nggak ada yang perlu ditakuti. Karena sukacita besar di hari penghakiman Tuhan, itulah yang akan kita terima. Jadi there is no need to fear to death. There is no need to fear di dalam judgment day. Karena justru di hari penghakiman terakhir pun, Kristus memberikan sukacita kepada kita. Jadi, jangan takut mati. Jadi kita jangan khawatir dengan kematian. Jangan khawatir dengan life after death. Karena kita percaya, di dalam Kristus yang sudah memilih kita, di dalam Kristus yang sudah menetapkan, dan Kristus yang menguduskan, yang sudah memberikan jaminan keselamatan, tidak ada yang perlu ditakuti. Jadi, mari kita sama-sama pakai sisa hidup kita ini, yang kita nggak tahu kita umur sampai kapan, tapi kita pakai waktu-waktu yang masih ada ini. Untuk apa? Untuk melakukan yang terbenar, yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan biarlah itu menjadi sebuah kesaksian yang lebih besar, yang meskipun kesaksian itu mungkin cuma puluhan orang, atau mungkin cuma segelintir orang, atau bisa sampai puluhan ribu orang, tetapi minimal sudah do the right thing, nggak peduli numbers-nya berapa, tetapi do the right thing. Kenapa? Karena di saat Tuhan sudah memilih kita dan kita mengerjakan semua sesuai dengan ketetapan Tuhan, kita dengan muka yang percaya kepada Tuhan menghadapi hari terakhir, hari penghakiman terakhir. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Minta Arif tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang masih Tuhan berikan. Kiranya tetap Tuhan ingatkan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kami, apa yang harus kami pegang dalam hati kami, supaya dalam keseharian kami, pada saat kami melangkah, kami boleh melangkah seperti anak Tuhan melangkah, dan apapun yang kami katakan boleh mencerminkan juga membawa kasih dan kebenaran Tuhan. Dan apa yang kami perbuat untuk sesama kami, baik di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di keluarga, di baik kontak secara online pun, kami boleh menjadi suara yang segar, karena kami juga boleh menyuarakan kebenaran
di dunia ini boleh menjadi air yang segar juga bagi sesama kami, dan kami sebagai orang percaya pun boleh menjadi kuat bersama-sama supaya pada sampai akhirnya hidup kami selesai pun Tuhan boleh berkenan, dan setiap rencana Tuhan bagi hidup kami boleh coba kami hidupi. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Di waktu yang tepat saya serahkan untuk Arif bisa menjelaskan.